Oke, saya rekap. Ya, tempo hari kita sudah ngebahas tentang garam dan terang dunia. Saya akan review sedikit tentang garam terang dunia ini. Garam terang dunia ini ada dalam bahasan buku 3, ya, tentang gereja, tentang eklesia di bab 26. Nah, kita kemarin ngebahas tentang garam dan terang dunia. Kita ini adalah garam dan terang dunia. Itu kata Tuhan Yesus, tanpa kurang, tanpa lebih. Meskipun pada saat itu murid-muridnya atau para pendengar mereka belum menjadi satu eh, model yang indah dalam pandangan Allah, ya. Mereka masih belum mengerti tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka sepenuhnya, tapi mereka dideskripsikan sebagai garam dan terang dunia. Meskipun, ya, kita sekarang mengerti bahwa yang menghalangi garam dan terang dunia itu berfungsi dengan indah adalah jiwa kita, ya, pikiran kita, hidup kita. Itu yang menghalanginya. Maka yang terjadi adalah kita menjadi orang-orang atau bahkan menjadi anak Allah yang masih membelenggu kerajaan Allah dalam diri kita dengan bahkan hidup kita yang lama. Maka dari itu kita mesti mengerti bahwa jika garam menjadi tawar, dalam Alkitab dikatakan begitu, maka tidak berguna dan hanya dibuang dan kemudian diinjak orang. Dan demikian pula kalau kita menjadi terang dunia karena kita punya Kristus, kita tidak mungkin disembunyikan oleh kerajaan Allah. Justru kita menjadi display terbaik bagi orang-orang yang hendak mengenal Allah. Kita juga belajar bahwa dalam kegelapan dunia ini akan terbit terang. Siapa? Yesus yang jadi manusia itu, ya. Dan ketika kita mengerti mengapa ia jadi manusia, untuk kemudian kita bisa mengerti kita ini dibawa kepada kealahan. Agar kita mengenal siapa Yesus, kita dibawa kepada kealahan oleh karena kebaikan Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang saya mau bahas tentang sub yang kedua tentang garam perjanjian. Yuk kita mulai bahasan pada sore hari ini. Ikatan janji yang kuat antara dua orang. Dalam bahasa Ibrani disebut berit atau covenant, ya. Ada beberapa perjanjian tentu saja, dan yang kuat di antara dua orang dalam bahasa Ibrani adalah berit. Tentu saja ada lagi perjanjian yang lain, misalnya karat berit. Nah, tapi ini kita bahas tentang perjanjian di antara Allah dan manusia. Antara Allah dan imam-imam Lewi turun-temurun ada perjanjian garam. Nah, jadi ini, ya, ada perjanjian garam. Juga antara Allah dan keturunan Daud, perjanjian garam telah diadakan. Nah, garam berbicara tentang urapan. Urapan garam di atas daging persembahan menjadikan daging itu awet, tidak mudah rusak. Urapan atas Daud menjadikan keluarga Daud turun-temurun sebagai pewaris kerajaan. Dalam peperangan antara orang Israel di bawah Yerobeam melawan orang Yehuda di bawah Abia cucu Salomo, Abia menyebut-nyebut adanya perjanjian garam antara Allah dengan Daud. Nah, perjanjian Allah dengan Daud dan perjanjian Allah juga dengan turun-temurun keturunan Daud ini disebutkan di dalam kitab yang nanti kita bahas, disebut-sebut oleh cucu Salomo namanya Abia. Nah, makanya kita bisa mengerti adanya perjanjian garam ini turun-temurun di antara keturunan Daud. Mari kita lihat ayatnya. Imamat 2 ayat 13. Silakan dibaca oleh Ibu Emi, ya, yang pertama datang tadi. Silakan Ibu Emi. Ibu Emi adalah. Ya, Ya, terima kasih. iya Pak. Bentar ya. Ya, silakan. Imamat 2 ayat 13 ya. Betul, Nanti Bu. kalau panggil aku itu ya tangan dulu. Persembahanmu yang berupa kurban sajian haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lakukan janganlah kau lalaikan garam perjanjian alamu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Terima kasih, Bu Emi. Nah, Iya. jadi garam yang disebutkan di sini, ya, ini adalah perjanjian di antara Allah dan imamat Lewi. Nah, di dalam perjanjian antara Allah dengan imam-imam Lewi ini, di setiap korban sajian ini diharuskan untuk dibubuhi garam. Oke?
Untuk apa? Untuk memperkuat perjanjian di antara Allah dengan Imam Lewi ini. Haruslah kau bubuhi garam, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Ini ngomongin soal perjanjian di antara Allah dengan para imamnya. Dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi garam ini mengingat secara rohani dan secara jasmania. Ya, teman-teman kalau pernah memakan misalnya ikan asin ya, ikan asin kan itu garamnya tinggi banget ya. Atau adanya daging seperti dendeng itu kan juga kan itu bahkan pakai garam juga dan pakai gula ya. Mengapa bisa bisa awet berhari-hari ya, bahkan mungkin mungkin berbulan-bulan? Karena memang garam itu memberikan efek awet kepada daging yang dibubuhi oleh garam. Nah, makanya dalam ayat ini dikatakan bahwa perjanjian antara Allah dengan Imam Lewi ini memang adalah perjanjian garam. Perjanjian garam itu sendiri berbicara soal eratnya ikatan antara imamat Lewi dengan Allah mereka dan juga korban persembahan atau sajian juga mesti dibubuhi garam ya untuk mengingat perjanjian itu sendiri. Bilangan 18 ayat 19 saya minta Ibu siapa? Ibu Yunike ya yang tadi kedua. Silakan Bu Yunike, silakan dibaca. Halo Mbak Doni. Halo, silakan Bu. Sebentar, sebentar. Bil- Ini kok ketutup sebentar ya. Saya tutupin dulu ini. Bilangan 18 ayat 19. Ya. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, bersama-sama dengan engkau, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ya. Amin. Terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Ya ini bicara soal apa? Bicara soal perjanjian yang diikat kepada orang di depan Tuhan pada saat itu orang Israel ya dan imamatnya juga berlaku pada keturunan-keturunan mereka. Jadi mengapa orang Israel itu di mata Tuhan itu spesial istimewa karena memang terikat perjanjian ini. Jadi kita mesti mengerti itu. Bangsa yang lain itu gimana Pak? Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada bangsa yang lain seperti bangsa Israel. Itu nggak ada. Mereka disebutkan sebagai kekasih Allah. Karena mereka diturunkan oleh nenek moyang yang Tuhan kasih, yaitu Abraham. Gitu teman-teman. Nah, karena kita ini bukanlah bangsa Israel. Nah, banyak orang bilang kita ini justru Israel rohani. Enggak juga ya, sebetulnya bukan Israel rohani ya. Kita ini adalah bangsa-bangsa yang berhak menerima penyelamatan karena kita mendapatkan Injil dan kemudian kita menerima Kristus sebagai juru selamat, maka kita ini adalah bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan kabar baik. Diterusin, untuk memberitakan kabar baik. Jadi bukan hanya menjadi bangsa kudus dan kalau tidak aktif beritakan kabar baik kerajaan Allah ya artinya biasa saja menjadi bangsa kudus ya kemudian biasa jadi kemudian pindah lagi menjadi orang dunia ya itu mesti kita harus ketahui karena panggilan ini mengikatkan kita dengan Allah perjanjian yang mengikat perjanjian yang memang tidak bersyarat betul-betul karena pemberian ini berupa anugerah semata tapi bagi orang yang mengikatkan diri pada Tuhan kan ada ayatnya ya bagi mereka yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau menjadi satu roh dengan Dia berarti udah tidak bisa main-main lagi. Udah tidak bisa main-main dengan dosa lagi. Coba-coba menikmati dosa lagi. Coba-coba untuk menikmati dunia lagi. Oh ya tidak bisa karena kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Dan roh yang ditempatkan dalam diri kita diingininya jangan cemburu. Jadi belakangan ini saya dibilang gini, saya seringkali melihat orang-orang di tempat pekerjaan saya, mereka melalaikan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya, kesal saya. Saya melihat ada orang-orang berkendaraan bermotor, seenaknya pegang HP gitu. Ya, nggak lihat jalan, pegang HP aja gini, sambil lihat ke HP. Kesal juga saya gitu ya. Di tempat dimanapun banyak orang ngelanggar gitu rasa-rasanya.
saya jadi kesal gitu sebagai seorang yang taat aturan. Nah, sekali ketika saya sedang beristirahat, Tuhan bicara begini sama saya. Kamu lihat, engkau melihat pelanggaran demi pelanggaran. Setiap orang-orang yang sudah dalam kebenaran firman Tuhan, mereka berpikir untuk mereka melihat orang lain dengan berbagai macam pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan. Betul, gitu ya. Tapi tahukah aku tidak demikian. Tuhan tidak melihat pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Tapi justru Allah melihat seberapa banyak orang menerima Kristus dan perkataannya dan menuruti dengan taat serta diubahkan dengan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Allah melihat itunya, bukan melihat pelanggaran-pelanggarannya. Nah, teman-teman, ini menjadi satu hal yang membuat saya lebih bertanya lebih dalam lagi. Jadinya kalau kemudian kita melanggar sedikit saja, tapi akhirnya kita ditutupi kelemahan-kelemahan kita, bukan? Nah, seakan-akan seperti begitu ya. Ternyata tidak. Kita lihat sekarang. Kalau Kristus yang benar-benar memenuhi hidup kita dan kemudian kita kesampingkan sedikit sebentar, sesaat waktu lamanya, kemudian kita sengaja berbuat dosa. Nah, itu dia, hati-hati. Hati-hati. Kita mengesampingkan Kristus. Bukankah kita sudah satu kali dan selama-lamanya kita disempurnakan oleh korban darahnya? Betul? Jadi apakah ada pengampunan dosa lagi? Tidak ada. Tidak ada lagi penyaliban yang kedua. Pencurahan darah yang berikutnya dari Tuhan Yesus. Tidak ada lagi. Nah, jadi kalau kita kemudian masih berbuat dosa dengan cara yang keterlaluan gitu ya, dengan cara kita sadar sekali itu dosa dan kita melakukannya, berarti kita menganggap pengorbanannya. Nah, di sini saya mulai menangkap maksud Allah Bapa, maksud Tuhan ketika saya ditegur halus seperti itu. Artinya, selama ini mungkin kita melihat pelanggaran demi pelanggaran dan membuat kita kesal, sebel gitu ya, mungkin nggak ngerti tentang aturan gitu ya. Tapi sebetulnya dalam versi persepsi dalam pandangan Allah, kita ini kalau kemudian kita ada di dalam Kristus sepenuhnya, Allah melihat Kristusnya, bukan melihat kita. Dan segimana kita kemudian meliputi diri kita dan tenggelam dalam Kristus, pengampunannya yang sempurna, dan dalam kesempurnaannya itu kita berlindung, kita tidak eh, tidak jauh memikirkan untuk kemudian kita memandang orang lain, menghakimi mereka, kemudian keburu keburu ditegur Tuhan dan kemudian kita bertobat, itu yang Allah inginkan. Kita mesti mesti ketahui kita mungkin sedang ingin menyenangkan daging kita, termasuk kita kemudian menyenangkan daging lewat keadaan yang eh, khawatir yang berkepanjangan, kecemasan yang berlebihan, itu kan sebetulnya daging juga ya teman-teman. Nah, kalau kemudian kita benar-benar terus-menerus berlarut-larut dalam semua perasaan dan pikiran-pikiran yang seperti itu, artinya kita menjadikan diri kita takluk lagi oleh roh perambaan atas dunia ini. Tidak menjadikan kita ditaklukkan oleh Tuhan Yesus dalam damai sejahteranya, dalam sukacitanya, dalam pembenaran yang ia lakukan. Tahukah teman-teman, pembenaran yang ia lakukan bukan akhirnya kita yang jadi kemudian salah dibenerin, sebetulnya yang terjadi gini. Kita dalam kekudusan, dalam kemuliaan, dalam Tuhan yang sempurna. Semuanya yang kita lihat itu. Tidak lagi kita kemudian mengerjakan kebenaran versi kita, berharap bahwa kita jadi orang benar di depan Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Enggak kayak gitu. Maka kalau teman-teman masuk ke dalam area itu, kemudian mentok, dan kemudian berbuat dosa, aduh, tertuduhnya, terdakwanya minta ampun. Mengapa? Karena teman-teman berpikir, dan kita semua berpikir, bahwa kebenaran yang kita lakukan ini menyenangkan Tuhan. Sebetulnya tidak. Tidak tidak menyenangkan dan kemudian antusias itu. Enggak. Tuhan melihat bagaimana perubahan-perubahan itu. Hal-hal keliru yang selama ini kita anggap benar, itu disingkirkan oleh diri kita dan kita tega dan kita mau dengan sukarela disingkirkan, maka kemudian itu yang terjadi, kita semakin menyerupai Kristus. Kan sebetulnya kita jadinya seperti orang yang ngawang-ngawang ke surga ya, sebetulnya seperti begitu ya. Sebetulnya enggak kayak gitu.
Tapi Kristus dinyatakan dalam tubuh jasmania kita. Pikirannya, perasaannya mengalir dengan deras, dengan jelas dalam akal budi dan hidup kita. Jadi kita nggak sempat ngawang-ngawang ke dunia, nggak sempat kemudian kita nyombongin diri juga. Karena sebetulnya kita tuh terperangkap, terlindungi, terjagai, dikurung oleh ketaatan kita kepada Kristus betul, dan juga oleh kehidupannya. Hingga kita benar-benar mengesampingkan ego kita dan mengedepankan Kristus. Kalau berjalan kita seperti itu, yang terjadi kita menjadi anak-anak Allah yang benar-benar tanpa terlibat lagi dengan segala macam konsep dunia yang menyenangkan dan menjadikan kita terikat dengan dunia lagi. Karena kita udah tahu, kita udah berpindah habitat, udah berpindah kerajaan, berpindah daerah. Bukankah dikatakan begini, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan pindah daerah dari dalam laut ke dalam hidup. Jadi artinya semata-mata hanya melihat hidup saja. Meskipun pada kenyataannya banyak masalah, betul. Banyak pergumulan, betul. Tapi yang dilihatnya hidup semata-mata. Dengan demikian kita punya punya pikiran yang baik, yang kudus, yang mulia kepada orang lain. Tidak pernah mempunyai kecurigaan atau prasangka. Kalaupun mereka tampaknya melanggar, ada alasan untuk itu. Kita berpikirnya demikian. Ada alasan. Itu misalnya dalam setiap bekerja misalnya. Saya ketika bekerja disiplin, tapi orang tidur gitu, main game gitu. Kan kesel ya awalnya gitu. Tapi ketika melihat orang seperti itu, mungkin dia punya alasannya. Mungkin dia sedang WA istrinya untuk segera membuatkan masakan ketika dia hendak ada kegiatan lagi. Atau mungkin dia sedang order angkutan Grab untuk dia pergi selanjutnya ke tempat yang berikutnya. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu pergumulan mereka di belakang seperti apa, pergumulan mereka di rumah seperti apa, dan hargailah mereka yang sedang punya pergumulan itu. Dan jangan menilai orang lain berdasarkan menurut pandangan kita. Selumbar dan balok. Selumbar di depan kita orang lainnya. Padahal ada balok di mata kita, kita nggak lihat. Nah, teman-teman kita mesti mengerti ini. Barangkali persepsi kita tentang orang lain yang menyebalkan, yang menyedihkan, yang banyak pelanggaran, yang tidak takut Tuhan. Barangkali mungkin kitanya lebih parah menurut menurut Tuhan. Tapi apakah Tuhan menghakimi kita? Tidak. Dia adalah Tuhan yang melindungi dan membela kita. Selama kita patuh untuk diajar, untuk kita kemudian dikuduskan, dipisahkan dengan yang sejahat dan kita mau, kita beroleh pertobatan demi pertobatan, akhirnya kita bisa menemukan kita disembunyikan dalam hidup Kristus yang besar. Lebih besar dari kehidupan kita. Nah, semoga teman-teman mengerti apa yang saya bahas barusan. Ini di wilayah pertobatan terus-menerus ya. Akhirnya kita bisa mengerti bagaimana menerapkan kasih Kristus ke dalam diri kita dan juga kepada sesama kita. Ini yang Allah inginkan. Karena kalau kita bisa menerapkannya, kita benar-benar dimerdekakan dari penghukuman yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh sejarah lewat dunia ini. Nah, ini konsep penyelamatan jadinya. Begitu teman-teman ya, konsep penyelamatan ini kita tidak berbaur dengan dunia, tapi kita ada mengapung di dunia ini dalam kerajaan Allah dengan damai sejahteranya. Nah, teman-teman jangan jangan takut, khawatir, cemas tentang apapun. Milikilah damai sejahtera dengan Allah. Ikuti saja apa yang kemudian Allah tuntun dalam diri kita, ya. 2 Tawarik 13 ayat 5. Silakan dibaca oleh Olin. Olin ya, belum baca ya, silakan Olin. 2 Tawarik 13 ayat 5. Tidak, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Ya, makasih Olin. Teman-teman, kita lihat di sini bahwa ternyata keluarga Daud dilindungi perjanjian garam. Mengapa? Karena keluarga Daud ini, ya, karena Daud ini memiliki persekutuan yang indah dan pribadi dengan Tuhan. Ingat Tuhan mau menerapkan perjanjian garam ini kepada Daud dan keturunannya. Padahal kita tahu keturunannya ya begitulah. Tapi perjanjian Tuhan dengan Daud, meskipun keturunannya demikian, tapi
memang dasarnya kasih Tuhan kepada Daud ya, maka keturunannya pun sebetulnya sampai dengan Kristus. Baru kemudian kita bisa mengenal apa arti perjanjian garam itu. Mempertahankan di depan Tuhan. Bagaimana kemudian kita menjadi anak-anak Allah yang punya posisi yang tepat di hadapan Allah. Ini yang sedang kita bangun dalam pengajaran ini. Mengapa perjanjian garam diajarkan dalam buku 3 dan apa hubungannya dengan kita? Sebetulnya untuk kita sekarang untuk mempertahankan posisi kita di hadapan Allah bukan karena kita bertindak lebih suci, lebih baik di sebelumnya dari hari sebelumnya, bukan, tapi benar-benar mengerti apa yang Allah kerjakan dalam diri kita oleh karena kebaikan Kristus dan oleh karena kuasa Roh Kudus. Nah, teman-teman mesti mengerti ini. Tidak ada satupun pekerjaan-pekerjaan kita yang kemudian layak, yang Allah senangi, yang Allah berkenan. Kenapa? Satu, bukan karena pekerjaan ritual ibadah, kemudian kita menyembah dalam rundung kebenaran, tapi itu semua kalau tanpa Kristus semuanya sia-sia. Kristus yang membawa kita kepada Allah, bukan? Dan ia adalah perjanjian, ia adalah imamat besar, imam besar untuk selama-lamanya yang menghubungkan kita dengan Allah. Teman-teman mesti pahami, ia, Kristus adalah imam besar Allah yang menghubungkan kita selama-lamanya dengan Allah. Dalam konsep ini, artinya kalau kita mengesampingkan Kristus, berhubungan dengan Allah, kita menjadi orang yang dengan ibadah ritual kita berharap diperkenankan oleh Allah. Apa bedanya dengan di luar sana? Ya, jadi teman-teman mesti mengerti ini karena saya pun sedang mendalami ini teman-teman tentang bagaimana Kristus itu menjadi imam besar yang menghubungkan kita terus-menerus dengan Allah. Bukan artinya dia ada di tengah-tengah kita dengan Allah, bukan. Ia menjadi satu roh dengan kita. Hingga dia membangun keimaman dalam diri kita. Nah, kalau kemudian kita bisa mengerti ini tentang keimaman ini, ia pula dalam diri kita yang menghubungkan kembali orang-orang yang kita jumpai dengan Allah Bapa di sorga. Itu pun kalau kita memahami bahwa kasih yang Allah alirkan ke dalam diri kita itu adalah kasih yang benar-benar menutupi segala pelanggaran. Tapi mungkin kita sukar untuk kita memaafkan orang lain. Mungkin kita sukar untuk kita menerima kelemahan orang lain. Seperti apa yang saya lakukan belakangan ini. Saya sebel sama orang ini, saya sebel sama orang itu karena mereka melanggar, karena mereka bekerja seenak. Tapi esensinya ternyata saya menjadikan diri saya tampak benar dan tampak baik, lebih baik dibanding mereka. Sebetulnya yang Allah lihat bukan karena itu. Seberapa kita mengasihi Kristus yang ada dalam diri kita. Itu yang Allah lihat. Ya teman-teman. Yuk tobat yuk. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mendalami, mendalami. Oke, boleh Vina silakan. Hmm, tentang perjanjian garam. Ya. Itu tadi kan kita bilang perjanjian garam antara Tuhan dengan Lewi. Betul. Ya. Itu maksudnya garam itu kan fungsinya mengawetkan, mentahirkan. Nah, terus kalau dengan apa di antara Lewi dengan imam-imam itu maksudnya apa mentahirkan atau menguduskan gitu Pak? Maksudnya itu pertama, terus kedua dengan kita perjanjian garam dengan kita yang sekarang tuh aplikasinya tuh seperti apa Pak? Itu saya belum paham ya Pak. Makasih. Tadi Imam Lewi dan imam-imam itu maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Bukankah Maksudnya imam-imam itu Imam Lewi ya? iya maksudnya perjanjian garam dengan Imam Lewi ya Pak. Iya, betul. Itu kan Iya, menyambungkan antara Allah dengan imam-imam itu. Oke, terus? iya itu maksudnya itu seperti apa begitu? Yang Iya, zaman zaman mereka. iya. Terus Dalam, dibawa ke sini bagaimana? ya, kita tahu ya, Imamat Lewi muncul karena sebetulnya sejak awal Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa imam. Tapi ketika mereka membangun anak lembu emas dan suku Lewi mereka tidak ikutan
menyembah anak lembu emas, maka ketika mereka tidak mengikuti itu, mereka Tuhan jadikan sebagai suku yang menyembah, yang melayani Tuhan di kemah kudus, yaitu suku Lewi. Suku Lewi itu menjadi bangsa imam, menjadi bukan bangsa imam, menjadi anak-anak Israel yang melayani Tuhan, menjadi keimaman, ya, menjadi apa? Yang melayani seluruh kepentingan Tuhan atas bangsa Israel. Itu yang menjadi menjadi keputusan Tuhan. Oke? Nah, lewat perjanjian garam yang Tuhan ikat dengan orang Lewi ini, dengan suku-suku Lewi ini, yang adalah imamat Lewi ini, mereka tetap melayani Tuhan di tempat kudusnya. Ya, perjanjian yang Tuhan ikat berupa perjanjian garam itu Tuhan ikat dengan, ya, dengan cara seperti itu, dengan perjanjian garam. Dan kalau mereka mempersembahkan korban bakaran, haruslah dibubuhi garam sebagai bentuk bahwa mereka mengingat perjanjian. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kaitannya kepada kita gimana? Nah, kita ini bukan bangsa Lewi. Juga kita tuh bukan bangsa rohani, Israel rohani, bukan. Banyak orang bilang begitu, bukan sama sekali. Saya kasih tahu, ya. Jadi makanya kalau ada orang yang berprinsip kita itu nggak usah pakai hukum Taurat, ya saya percaya betul untuk hal itu. Tapi ingat ini, bahwa kita ini adalah bangsa yang dulunya tidak mengenal Allah, menjadi orang yang mengenal Allah karena Injil dinyatakan kepada kita. Dan ketika kita menerima Kristus yang adalah imam besar Allah untuk kepentingan kita, tersambung kembali dengan Allah, ya, diampuni dosa-dosa kita, setiap dosa-dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Kita ini pada faktanya bersama-sama dengan suku Lewi itu, kita ini adalah, ya, imamat besar yang rajani. Nah, suku Lewi yang tadi itu sebetulnya memang betul masih dipertahankan oleh Tuhan. Tapi secara perjanjian baru ketika seseorang menerima Kristus secara umum, semuanya yang telah menerima Kristus, mereka adalah imamat yang rajani. Nah, masalah imam besar itu masalah berbeda lagi, ya. Hanya satu imam besar. Ya, siapa? Kristus saat ini. Jadi kalau ada imam besar misalnya dulu ada imam besar Kayafas, imam besar Hanas di zaman Yesus, ya. Ada imam besar lagi nanti ada di Yerusalem itu ada lagi. Yaitu mereka menjalankan prosesi tentang keimaman yang diteruskan oleh orang Israel. Tapi ketika kita mengacu kepada perjanjian baru, kita ini adalah semuanya adalah imamat yang rajani. Dengan sendirinya kita memiliki perjanjian garam. Dan orang-orang yang kita lahirkan dari keluarga kita ini, mereka pun sebetulnya terikat perjanjian garam. Selama kita membela kepentingan Allah dalam diri mereka. Oke? Makanya berdoalah sungguh-sungguh. Dan kalau kemudian memang betul itu dicurahkan kepada kita, ya, kepercayaan yang dicurahkan kepada kita, bukanlah hal yang mustahil, ya, teman-teman. Bahwa anak-anak kita yang sekarang mungkin belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan dan bertobat. Karena kita mungkin punya keraguan-raguan, punya kebimbangan, tapi ingatlah perjanjian garam ini, ya, sebetulnya diperkuat oleh hadirnya Yesus sebagai imam besar, ya, imam besar Allah, imam besar agung yang menghubungkan kita untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Di mana menghubungkannya? Di hati kita. Bahkan kita ini juga sekarang adalah imam-imam yang rajani, imamat yang rajani di depan Allah kita oleh karena Yesus. Gitu Bu Levina. Iya Pak, cuma saya kurang begitu apa ya, paham dengan perjanjian garamnya gitu, dengan apa kan garam itu kan untuk mengawetkan. Tadi kan persembahan itu harus dibubuhi garam juga. Nah, itu yang saya apa ya, kurang ini gitu. Ya, tadi kan saya udah bilang bahwa ketika korban sajian itu dipersembahkan kepada Tuhan itu mesti dibubuhi garam itu Iya, untuk iya. memastikan bahwa orang yang membubuhi garam itu mereka mengerti tentang apa yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang ini. Kalau bahasa kerennya tindakan profetik lah, nah gitulah. Oke, bisa mengerti itu? Oh, tidak ada hubungan dengan apa ya, kekudusan atau pentahiran gitu Pak ya. Enggak, tidak ada. Oh, Misalnya gini, ada orang yang nabur garam, nggak ada hubungannya gitu. Nggak. ya.
Ya, Ya syukur. mungkin ada orang yang meneburkan garam sebagai dengan profetik. Saya nggak bilang itu nggak salah. Saya bilang itu nggak salah. Tapi pada faktanya itu nggak seperti itu. Nah kalau kita teman-teman, misalnya teman-teman ada yang naburin garam di rumah untuk apa? Agar rumah ini diberkati. Ya kalau ternyata itu memang menjadi profetik, mesti ada acuannya apa? Perjanjian garam. Nah ini nggak nyambung, mengerti nggak? Kan ini ngomong soal keturunan, bukan soal rumah, gitu loh. Mengerti bedanya ya? Karena ada hikayat misalnya ya. Kalau ular takut sama garam, maka kalau kita alirkan garam di rumah kita nggak ada kuasa jahat. Nah itu kan nggak nyambung itu nggak nyambung sama sekali, gitu loh. Jelas boleh Vina ya? Iya, biasa kan kalau orang apa pembersihan rumah gitu, Nggak nyambung, jadi pakai garam. nggak nyambung. Ya Sebetulnya nggak itulah. kayak, sebenarnya nggak kasih itu arahnya nggak kasih. Ya, Pak. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan? Kasih, Pak. Makasih boleh Vina. Kan Alkitabiahnya bilang gitu ya. Korban sajian yang di depan Allah dibubui garam, bukan rumah yang digaremin. Jelas ya bedanya ya. Tapi kok ada yang begitu? Ya mungkin itu tindakan profetik lah ya. Saya nggak bilang itu salah loh, tapi itu nggak Alkitabiah sebetulnya. Karena orang-orang di dunia ini kalau lagi camping nemburin garam di sekitar kemahnya. Dan itu sama sekali nggak benar juga. Ular nggak takut sama garam loh. Nggak. Serius. Silakan cari di AI. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Saya nggak nggak bisa menjelaskan lebih jauh kalau teman-teman nggak nggak merespon atau nggak mengerti sebelah mana. Jadi saya nggak. Oh iya, Pak. Satu lagi, kalau yang Oke, tadi Bapak jelaskan tentang kalau kita melihat orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, ya kita tidak bisa untuk komen gitu. Artinya kita seperti tadi Bapak bilang bahwa Tuhan kasih mengerti, kasih pengertian bahwa itu Tuhan punya rencana dengan orang itu sendiri. Dia bertumbuh sendiri. Dia punya iman seperti apa, itu Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menghakimi dia. Kita tidak bisa bilang itu salah. Atau kita tidak bisa terintimidasi. Atau terus kita menyalahkan gitu. Itu yang saya juga dapat belakangan ini seperti itu. Akhirnya saya ini, hati saya tuh diambil alih sama Tuhan. Artinya kamu tidak perlu seperti itu. Itu bagianku gitu. Artinya apa yang disampaikan di mimbar itu nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi tidak sesuai. Nah itu saya itu ini Pak dilema juga dengan hal seperti itu. Jadi ya saya bawa ke Tuhan terus Tuhan bilang kamu tidak usah menghakimi, tidak usah itu tanggung jawabnya dengan aku. Artinya itu tidak sesuai dengan kebenaran yang orang buat atau yang ya mungkin kita punya gembala kah gitu. Jadi ya, itu yang sampai sekarang saya juga kemarin-kemarin tuh saya ini Pak merasa bersalah gitu atau saya kesal gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan itu kasih pengertian saya mm, seperti yang tadi aku bilang bahwa itu bagianku, itu ya, tanggung jawab dia dengan aku. ya, Kamu tidak perlu harus masuk ke dalam itu. ya, Itu urusanku. Nanti kamu hatimu terganggu gitu. betul, betul. Ya itu memang ya lama juga ya untuk membenahi hati. Iya. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya itu sepertinya kita harus melupakan Pak ya. Atau cuma bawa dalam doa saja. Bergantung dari porsi Tuhan dan job desk ibu dari Tuhan di gereja itu sendiri. Oh, saya udah tahu, job desk-nya sudah tahu, job desk-nya udah tahu. Secara pribadi saya udah tahu. Tapi yang jadi pertanyaannya tuh posisinya dibalik. Kalau ada orang yang protes sama kita,
Nah, ini sering nih. Iya. Ya, ini sering nih. Ada orang yang keberatan sama kita, orang yang detik kita, orang yang kemudian nggak suka sama kita karena yang kita kerjakan. Nah, sekarang saya mau kasih penjelasannya. Cek keberadaan diri kita di dalam Tuhan. Apakah kita dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Maksud saya bukan tindakan kita tuh nggak sesuai dengan firman Tuhan, bukan itu. Saya percaya semua orang, semua teman-teman mempraktekkan kasih Tuhan dan pengajaran Tuhan. Tapi gini loh, pengajaran dan kasih Tuhan itu dua hal yang harus berdampingan bersama-sama. Pengajaran dari Tuhan, mungkin kita bisa menerima campur-campur. Nah, kasih Tuhan ini harusnya kita terima dari Tuhan. Dan kalau kemudian itu menjadi satu dalam akal budi jiwa dan juga nyawa kita dan roh kita, akhirnya yang terjadi bukanlah diri kita yang mempraktekkan itu sebetulnya, tapi Tuhan yang memanifestasikan hidupnya dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang keberatan, orang yang memprotes kita, jangan dulu menampilkan sisi rohani kita, jangan dulu. Karena itu akan menjadi satu benteng yang akhirnya membuat orang jadi luka batin atau makin keras sama kita. Tapi jadilah rendah hati untuk menerima apa yang mereka tudingkan kepada kita. Loh kok Pak nerima Pak? Bukan akhirnya kita menyanggupi tudingan mereka, bukan. Tapi terima dulu masukan mereka. Dengerin dulu apa yang kemudian keberatan mereka. Jangan kemudian kita menampilkan bagaimana hebatnya kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kudusnya kita di hadapan Tuhan. Nah, seakan-akan kita nggak terganggu dengan semuanya itu. Oh itu salah besar loh teman-teman. Ingat bahwa kita ini melihat dalam perjanjian baru bagaimana gereja Tuhan awal-awal bertumbuh. Mereka dikasih oleh Allah dan juga dikasih oleh manusia. Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena mereka bisa berhubungan dengan Allah dengan indah dan juga berhubungan dengan manusia dengan sama indahnya. Mereka menampilkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, teman-teman ini memang jadinya satu bentuk satu bentuk pengajaran yang berbeda lagi, yang lain lagi ya. Hari ini kan kita lagi ngebahas tentang keimaman. Tapi mungkin banyak dari kita yang ingin menampilkan sisi rohani lebih dari orang lain. Ini juga keliru, teman. Saya kasih tahu ya, contohnya saya sendiri. Saya ngomongin soal tentang kerohanian dengan orang lain. Wah, ngomong soal Alkitab dengan orang lain. Ngomongin soal yang luar biasa dengan orang lain. Yang ada orangnya jadinya kabur. Mengapa? Saya nggak bisa seperti kamu. Kamu terlalu rohani. Kamu terlalu suci. Terlalu kudus buat saya. Saya nggak bisa seperti kamu. Yang saya tampilkan itu saya. Yang dengan kekudusan saya. Bukan Tuhan. Sedangkan kalau Tuhan, Tuhan menerima siapapun yang datang kepada mereka. Untuk diubahkan. Betul. Tapi terima dulu. Tapi kita mungkin nggak bisa menerima orang lain. Karena kemudian kita punya persepsi, punya satu tingkat rohani yang luar biasa. Hingga kita takut tercemar oleh dosa mereka. Itu kita. Itu saya dulu. Saya ngomongin soal Tuhan, saya ngomongin soal firman Tuhan, bahkan setiap pengajaran, setiap omongan yang saya keluarkan, semuanya dari Alkitab. Bukankah bagus? Bagus sih. Tapi nggak menolong orang itu untuk bertemu dengan. Kalau dalam bahasa Watchmeni, orang itu hanya menjamah tubuh lahiriah saya, keadaan lahiriah saya, atau daging saya. Roh Tuhannya tidak. Nah, saya menyesal. Setelah berlalu sekian waktu lamanya, saya baru ngerti. Oh, saya salah ya Tuhan. Tapi apakah Tuhan bilang, kamu sih salah? Enggak. Namanya proses belajar seperti itu. Proses bertumbuh namanya seperti itu. Tapi kalau udah tahu itu salah, ya jangan dilakuin lagi. Taubatlah. Ya teman-teman ya, harap maklum. Karena saya pun pernah ngalami itu, jadi saya bisa ngasih pelajaran yang indah buat teman-teman. Jangan jadi seperti saya dulu. Banyak orang kabur karena saya terlalu suci, terlalu kudus, hingga sukar untuk bertemu dengan Tuhan. Saya sedih sampai hari ini saya nggak ketemu dengan mereka lagi. Udah nggak bisa ketemu mereka lagi. HP-nya udah ganti. Dulu kan pakai BBM ya. Udah ganti. Udah hilang jejak. Sadarilah teman-teman, kita semua sedang bertumbuh
Jadi jangan menjadi terang sendirian dan kemudian menyilaukan orang lain, ya. Dan kita menjadi orang yang menjadi bertumbuh dengan pesat, tapi ingat, kita mesti membawa orang lain dengan penerimaan Kristus yang kemudian Kristus adakan pada kita. Juga kita mesti menerima mereka seperti kita menerima Kristus, diterima oleh Kristus. Jelas ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya Pak, terima kasih. Terima Saya kasih juga Bu sudah Devina. Ya, itu. ya. Nah, belakangan pun saya pun diingatkan lagi oleh pengajaran itu belakangan ini ya teman-teman, hingga saya mengerti, oh salahnya saya di situ. Jadi sekarang ini banyak hamba Tuhan yang ingin langsung instan, bikin tobat lah, bikin apa, ditenggelamin di air lah gitu ya, pentahiran lah gitu ya, cepat-cepat dilepaskan lah gitu. Tapi mereka lupa ya, bagaimana Yesus menerima mereka dulu, kemudian mereka bisa berubah. Kalau mereka belum diterima sebagai anak, mereka akan sukar berubah. Karena sebelum mereka diterima oleh anak, mereka langsung ingin tampil berubah dulu, tanpa mereka jadi anak dulu. Kita cenderung ingin berubah dulu ya, tidak ingin menempati posisi yang menjadikan kita sebetulnya lebih aman, lebih nyaman di depan Tuhan. Tapi kita inginnya nyaman menurut kita sendiri, bukan? Nah, makanya tampilnya seperti itu. Diperkuat di wilayah rohaninya, kuasanya, urapannya, namun jeblok juga akhirnya nanti. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada yang tertegur selain saya? Ancung yang tertegur? Atau biasa-biasa aja? Ya, berarti kalau bisa saja ya sudahlah. Bagus berarti. Nah, Bu Monika. Makasih Bu Monika atas kerendah hatiannya. Bu Dina juga ya. Yang lain gimana? Ya mudah-mudahan semuanya juga mengerti. Sama Pak. Sama ya, sama-sama. Sama Pak, ketegur juga. Iya, harus tegur ya. Itu tandanya kita sedang mengarah kepada Kristus. Oke teman-teman. Oke, kita terusin ya. Tiba-tiba putus. Enggak, mungkin Bu Yunike yang ketendang kali. Ini memang sinyalnya banyak yang bermasalah karena hujan ya. Mudah-mudahan sampai akhir nanti semuanya tidak tidak bermasalah. Saya teruskan. Nah, ini dari perjanjian garam kita masuk ke dalam persembahan tubuhmu. Ini nyambungnya di mana? Mari kita temukan titik merahnya ya. Benang merahnya, sorry. Kita adalah imamat yang rajani. Ya, jelas ya tadi kan sudah bahas ya. Dan Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Itu pun sudah saya bahas. Perjanjian garam yang diadakan Tuhan dengan orang-orang Lewi selama-lamanya ternyata mengikat imam-imam Allah dalam perjanjian baru juga karena ada Kristusnya ya. Dengan pengertian bahwa semua yang ada dalam masa perjanjian lama semua adalah gambaran untuk kita yang ada dalam masa perjanjian baru. Garam dalam perjanjian lama adalah gambar dari urapan Roh Kudus. Nah, teman-teman ya, gambar dari apa? Urapan Roh Kudus yang diberikan ke atas hidup seseorang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ia terikat dengan perjanjian garam itu hingga tidak orang yang mempersembahkan dirinya sesungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan menerima urapan Roh Kudus yang menjadikan orang itu garam dunia. Nah, nyambungnya ke sini teman-teman. Orang yang terikat kepada Tuhan, ia akan menerima urapan Roh Kudus. Saya mau bilang ini ya, urapan Roh Kudus itu karunia bukan? Ya, karunia dari Roh Kudus betul. Dan ini diberikan secara khususkah atau massalkah? Nah, saya kasih tahu ya, teman-teman. Karena ini memang adalah pemberian dan berupa anugerah dari Allah sendiri kepada orang percaya, maka ia bisa berikan kepada siapapun yang memang takluk kepada Yesus. Kalau kemudian orang itu tidak takluk kepada Yesus sepenuhnya, apakah bisa dapat urapan? Bisa. Tapi tanpa Roh Kudus. Bisa. Nah, kalau seseorang menerima Roh Kudus dan juga menerima pribadi Roh Kudusnya dalam diri orang itu dan otomatis urapannya ada, maka orang itu Allah jadikan garam dunia. Oke jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sekarang ngomong soal urapan nih,
Jangan ngomong soal urapannya saja, tapi mesti lewat pribadinya. Nah, ini yang saya mau bahas, teman-teman. Karena ini udah akhir zaman, ya. Dan teman-teman mesti mengerti keberadaan ini, bahwa kita semua mesti mengerti, kita bukan cari urapan lagi seperti dulu. Kita cari hamba Tuhan yang mempraktekkan tentang puasa-puasa dan kita datang, kita didoakan dan tumbang. Itu udah nggak zaman lagi seperti itu. Udah nggak seperti itu lagi sekarang. Tapi kita lebih menghidupi pribadi. Baik itu pribadi Kristus, pribadi Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita tersembunyi oleh pribadi Kristusnya, yang kalau kita kemudian hidupkan itu muncul karakternya, karakter kita tuh buruk sebetulnya teman-teman. Tapi kalau karakter Kristus itu tuh adalah beyond dari karakter kita. Di atas karakter kita ya. Kita ini punya karakter yang buruk. Nggak sabaran, marah juga, jengkel juga. Atau kadang-kadang muncul yang rohaninya gitu ya. Itu pun karakter buruk kita tuh sebetulnya. Tapi karakter Kristus itu punya satu bentuk perlindungan bagi orang lain. Tempat yang nyaman buat orang lain, bukan tempat untuk dihakimi. Teman-teman kalau bertemu dengan Kristus, bukankah teman-teman nggak dapat penghakiman? Maka praktekkan itu kepada orang lain. Kalau kita mempraktekannya, kita sedang mempraktekkan hidup Kristus. Oke? Jelas teman-teman? Nah, jangan cari urapannya. Karena kalau kita cari urapannya, kita akan terjebak kepada kesombongan. Kesombongan muncul kapan? Kalau kita berhubungan dengan orang lain dan kita menampilkan sisi rohani kita lagi. Munculnya kesombongan. Kenapa? Saya pernah di situ. Jadi saya tahu persis. Ngomongnya ngomong sebar rohani. Firman Tuhan, Alkitab, ayat Alkitab, ngomongnya soal ayat-ayat database dalam Alkitab. Tapi kesombongannya muncul untuk menghakimi orang lain. Nah ini, hati-hati teman-teman. Oke? Mari kita baca ayat. Dalam Roma 12 ayat 1. Saya minta Ibu Mundi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima Amin. kasih Bu Mundi. Nah, Sama-sama, Pak. ini nyambung dari pertanyaan Bu Levina ya. Kalau korban di taburi garam itu kan untuk perjanjian lama, betul? Nah, iya betul. Tapi itu sebetulnya menggambarkan nanti kelak seseorang yang mempersembahkan diri di depan Tuhan, di depan Allah, sebagai orang yang mempersembahkan tubuh itu dikucuri apa? Ditaburi oleh apa? Ditaburi oleh apa? Oleh oleh kuasa Roh Kudus, oleh urapan Roh Kudus, oleh kasih Allah dalam diri orang itu. Hingga itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus. Apa artinya persembahan yang hidup? Persembahan yang di depan Allah ini bukan persembahan seperti domba yang zaman dulu, tapi benar-benar ini menghidupkan orang ini di depan Allah. Yang kudus dan pasti berkenan. Oke teman-teman, jadi dengan pikiran seperti ini, kita jangan khawatir untuk jangan-jangan Allah gak suka sama saya ya. Nah, enggak. Persembahan hidup kita di hadapan Allah karena kita menerima Kristus yang membuat kita diperkenankan oleh Allah. Yang seringkali kita takutkan, seringkali kita khawatir kalau Allah gak suka sama kita, gak mendengar doa kita. Itu keliru, itu si jahat yang masuk ke dalam jiwa kita. Jadinya akar pahitnya muncul, luka batinnya muncul, jadinya insecurity, jadinya gak nerima orang. Orang kita anggap orang melanggar aturan, orang yang malas, orang yang gak peduli lingkungan. Idenya, gagasannya berawal dari posisi kita yang keluar dari posisi anak Allah. Oke jelas teman-teman ya. Tepuk tangan semuanya. Pak, gimana caranya Pak kalau kemudian dalam lingkungan saya melihat seperti itu? Oke, cepat-cepat keluar dari lingkungan itu. Misalnya kalau di stopan gitu ya, di
di lampu merah ada orang ngerokok, kan saya nggak suka orang ngerokok nih. Ya jangan dekat-dekat orang itulah. Ya, kalau ada orang misalnya kita ngumpul Pak, lagi ngopi, misalnya cowok-cowok lagi ngopi ini saya gitu ya. Ada orang yang kemudian lelucon-lelucon, ya nggak 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 kudus lah gitu ya, yang lelucon-lelucon kotor, ya jauhin, jangan di situ, jangan menikmatinya. Saya mau kasih tahu ayat ini teman-teman. Eh, bentar ya. Nah, oke. Saya buka dulu dalam 2 Petrus 2, 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya. Atau ada orang yang mau bacakan, boleh silakan. Ibu Made mungkin ada? Ada ya? Ya, Pak. Terima kasih, selamat datang. Makasih, Pak. Maaf terlambat. Tidak apa-apa Bu, silakan. Ya. 2 Petrus 2 2, ayat 7, 8. 78. Iya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Oke, Makasih. makasih Bu Made. Mari kita lihat. Tetapi ia menyelamatkan Lot, Allah menyelamatkan Lot, orang yang benar. Di tengah-tengah Sodom dan Gomora, Lot orang benar. Lot itu terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi Lot itu menderita ya. Menderita karena apa? Menderita karena ia melihat cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, Lot ini, tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, saya mau katakan ini apa namanya? Lot ini orang yang benar. Tapi apakah benar terus? Nah, pada faktanya kan setelah Sodom dan Gomora itu dihancur leburkan oleh belerang dari Tuhan, bukankah ya kemudian diam-diam saja gitu sama anaknya menghasilkan keturunan Moab, Amon dan Moab? Itu apa namanya? Berhubungan dengan anak sendiri ya, menghasilkan keturunan Amon dan Moab. Bukankah itu dibenarkan, Pak? Iya, nggak dibenarkan sebetulnya. Tapi mengapa kok bisa terjadi seperti begitu? Nah, terbersit dalam pikiran Lot. Wah, nggak ada nggak ada nggak ada bangsa yang diturunkan dari keturunanku ini. Ya udahlah, nggak ada juga suami-suami anak-anak ini. Udahlah, diturunkanlah dari anak-anaknya keturunan yang dihasilkan dari Lot. Apakah ini juga termasuk ketika Lot ternyata berhubungan dengan anaknya? Termasuk juga di sini hal-hal yang buruk yang ia terima. Mungkin bisa saja termasuk. Ya teman-teman, mungkin bisa termasuk di zaman itu ya. Karena sebetulnya yang saya jelaskan di sini adalah orang-orang perjanjian lama, ya, nabi-nabi mereka sekalipun, mereka menempati tempat yang lebih rendah dibanding orang yang baru lahir baru di kerajaan sorga. Itu ayatnya ada. Jadi kalau kemudian pada saat itu
Lot ini disebut orang benar yang jiwanya tersiksa karena melihat cara hidup orang sekitarnya yang rusak seperti itu. Kita sekarang di mana? Kita tersiksa nggak dengan keadaan dunia seperti ini? Tersiksa, Pak. Kenapa? Karena jiwa saya benar. Coba pikirkan lagi, sekali lagi. Karena ini diteruskan oleh ayat berikutnya, lihat. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di depan Allah. Nah, terusin. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat mana tadi? Apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang nabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di sini, ini kita mesti mengetahui ya, bukan artinya kita menjadi orang yang terpisah dengan dunia dan kita ada di puncak gunung diam tidak kemudian bersatu padu dengan orang-orang di dunia di puncak gunung itu. Pokoknya dia menyendiri di gua gelap, tidak ada sinyal pun tidak apa-apa karena menantikan rapture. Nggak kayak gitu juga kan teman-teman. Tapi yang pasti kita ditempatkan di dunia ini, ingat pada konsep semula kita belajar soal garam dan terang dunia. Saya kasih tahu batasannya. Garam dan terang dunia ngomongin siapa? Kristus. Kita itu adalah orang-orang yang gak berhak menerima kebaikan Kristus. Tapi kok Kristus mau milih kita? Kenapa? Karena ia hendak menjadikan kita sebagai penolong bagi orang lain. Kenapa? Karena kita lebih dulu ditemukan dan menemukan Kristus. Pengampunan Kristus yang sempurna itu menyembuhkan kita. Setelah kita sembuh, sempurna, ya, sepenuhnya, tidak anggap diri kita lebih suci, lebih kudus dari orang lain, baru kita bisa memancarkan garam dan terang dunia itu bagi orang lain. Kalau belum, yang ada pertentangan, perselisihan, bahkan iri hati. Oh, yang lain apakah kurang dengar suaranya? Ini udah Paul, ini dekat mikrofon juga saya. Yang kurang jelas Ya, silakan. saya juga kurang begitu Pak, jelas. Masa? iya memang kurang ini Pak. Kurang jelas. Ini udah paling Paul ini. Tes 1, 2, 3. Medan Bisik, bagus, bisik. Pak. Tempat saya bagus, Pak. Nah, berarti Di ini Sorong bagus, Pak. Aman. berarti sinyalnya ya ada beberapa sinyal dan kemudian pakai earphone lah. Kalau pakai earphone itu lebih mantep. Saya juga pakai earphone teman-teman nih. Saya sendiri pakai earphone biar lebih mantep. Karena kalau nggak pakai earphone nggak jelas. Nah, jadi kalau kita memancarkan Kristus, kita nggak sempat memancarkan diri kita sendiri. Orang-orang bisa lebih mengenal Kristus daripada menjamah daging kita. Kita nggak sempat sombong, orang lain pun nggak sempat luka karena omongan kita, karena yang kita omongkan berasal dari Kristus. Dan saya mau bilang, ya, ini adalah satu bentuk pengalaman yang indah. Kalaupun kita sempat mengalami berbagai macam kegagalan, seperti apa yang saya lakukan dulu, tapi Tuhan melihat itu bukanlah suatu hal yang gagal, tapi pertumbuhan. Kalau iblis lihatnya gagal, terus kamu gagal, kamu berdosa, kamu keliru, kamu tidak layak, itu iblis. Tapi kalau Tuhan, yuk bangkit lagi. Ya, yuk bangkit lagi. Artinya apa? Dia melihat dalam diri kita ada begitu banyak hal yang indah. Dan dia tidak melihat pelanggaran. Tapi iblis melihat pelanggaran. Tapi Tuhan melihat apa yang ia pancarkan dalam diri kita. Pancarannya itu yang ia lihat. Teman. Bukan
kelemahan-kelemahan kita. Sekali lagi, kelemahan-kelemahan kita, hidup lama kita itu sudah ditiadakannya di kayu salib, bukan? Tetaplah demikian. Kepada salah seorang di antara teman-teman di sini, untuk kita menyelipkan daging, kita harus tega. Untuk kita menyelipkan kesombongan kita, kita harus tega. Untuk kita menyelipkan hawa nafsu kita harus tega. Kita harus tega. Nih, saya mau catat. Saya udah catat ini perbincangan saya dengan saya pribadi. Saya bacain dulu ya. Ini saya tadi ada waktu saat teduh di tempat kerja. Ada beberapa orang yang gak masuk hari ini. Lalu kemudian saya sempat saat teduh di tempat kerja saya. Pak, saat teduh itu berarti anytime ya Pak, nggak harus ini ya Pak ya, gimana Iya, aja ya. gini. Oh, Saya kasih tahu konsepnya nanti ya. Harus tega menyelipkan daging tetap mati. Jika tidak, kalau kita tidak tega, pengen senang sedikit aja gitu ya. Jika tidak, perambaan dosa itu muncul lagi. Perambaan dosa itu muncul lagi. Karena kita bermain-main di wilayah hawa nafsu dan keinginan. Kalau kemudian itu muncul lagi, dan kita lakukan itu, dan kemudian kita rasa bersalah, ingat ini, kita mempunyai roh yang membungkuk dalam perambaan itu. Ini ayatnya ada, saya kasih tahu sekarang. Roma 8. Oke. Saya lihatin ya teman-teman. Bentar, ya. Ini. Ini. Ini ya. Roma 8. Itu Roma 8 ayat 14. Saya cari yang di The Message. Roma 8, The Message. Hmm. Ini. Nah ini ya, saya bahas ini dulu deh. Dalam Roma 8 ayat 3 sampai 4. Ini kan bahasa Inggris ya, di message teman-teman lihat ya. Ini terjemahan dari The Message. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, kita berfoto bersama dulu. Silakan dibuka videonya bersama-sama. Oke. Wow, masih seger. Silakan dibuka videonya yang belum. Ibu Marta lagi nyetir. Oh, Bu Yuni, itu masih di Bandung? Ada Pak Eko juga. Selamat datang Pak Eko. Bu Enda, selamat datang juga. Ibu Helvi di tempatnya Bu Enda juga ya. Ibu Yohana masih masak di dapur mungkin. Oke, silakan dibuka videonya. Mari kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Satu lagi ada Tania juga. 1, 2, 3. Jadi kita 20.000 orang hari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Yuk kita baca Roma 8, 3 sampai 4 dalam The Message dalam bahasa Inggris. Saya akan langsung terjemahkan ya. God went for the jugular when he sent his own son. Jadi Allah mengerjakan dalam esensi ketika ia mengirimkan anaknya. Jadi ia mengerjakannya secara esensi, enggak secara di permukaan. Dia mengerjakannya dengan menyelesaikan masalah intinya gitu. Dia tidak
tidak berurusan dengan masalah yang sesuatu tidak begitu penting. Dia tidak mengerjakannya, dia dia tidak mengerjakan masalah yang tidak terlalu penting. Jadi dia mengerjakan secara esensi ya. Di dalam diri anaknya Yesus, he personally took on the human condition. Dalam diri anaknya, Yesus secara personal, secara pribadi, mengambil rupa kondisinya berupa manusia. Masuk ke dalam kehancuran, disorderedness. Ke dalam kehancuran bagaimana kemanusiaan itu dalam pergumulan. Untuk kemudian menegakkan satu kali selama-lamanya. Ya, apa yang benar di hadapan Allah. Sedangkan hukum Taurat melemahkan seperti biasa dan apa? Dan dilemahkan juga oleh kondisi manusianya, oleh kondisi kedagingan manusia secara alamiah. Dan itu tidak bisa mengerjakan apa yang Allah inginkan. Nah, the law, kenapa ini? The law always end up being used as a band-aid. Hukum Taurat selalu mengerjakan atau menyelesaikan seperti tensoplas dalam menangani dosa daripada menyembuhkan dari dalam diri seseorang. Dan sekarang the law code dan sekarang hukum Taurat meminta kita, tapi kita tidak disembuhkan atau kita kemudian tidak dibawa ke dalam penyelesaian yang sesungguhnya. Malah kita kemudian bisa menjadikan diri kita ragu ya akan pekerjaan-pekerjaan kita, akan ibadah kita, ritual kita. Dan kita kemudian mesti mengerti harusnya bagaimana yang dikerjakan oleh roh yang memeluk kita dalam diri kita. Ayat 5-8. Ini penting. Ini yang menjadi pokok utamanya. Bagi mereka yang berpikir mereka lebih baik, mereka bisa mengerjakan dengan caranya, dengan cara Taurat, dengan cara ritual ibadah mereka di luar pekerjaan Allah lewat diri anaknya, ya, akan berakhir dengan obsessed, dengan terobsesinya dengan mengukur bagaimana moral muscles, bagaimana ukuran moral seseorang dan kerohanian seseorang di hadapan Tuhan, but never get around, tapi tidak pernah menyelesaikan secara tuntas dalam kehidupan nyata. Jadi orang yang mengerjakan di luar Kristus, sekalipun mereka seorang Kristen, dengan kekuatan mereka, ibadah mereka, ritual mereka yang tadinya contohnya taburin garam gitu ya di rumah-rumah, itu mereka tidak pernah masuk ke dalam pekerjaan Allah dalam diri Kristus yang sesungguhnya. Bagi mereka yang mempercayai Allah, mempercayai pekerjaan Allah dalam diri mereka, menemukan bahwa roh Allah dalam diri mereka itu bernafas dan hidup. Terobsesinya seseorang dengan dirinya dalam hal ini pasti itu akan menemukan jalan buntu. Cinta diri, bagaimana konsep diri mereka tentang mereka itu lebih rohani dibanding orang lain akan berakhir buntu. Oke? Tapi perhatian atau menunjukkan pribadi kita kepada Allah akan memimpin kita ke dalam satu kehidupan yang luas dan terbuka. Ini dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Tapi memfokuskan diri kepada diri sendiri itu ternyata memfokuskan diri kepada sendiri itu melawan fokus kepada Allah. Jadi kalau cinta dirinya masih ada, pasti itu tidak berfokus kepada Allah. Nah, setiap orang, anyone completely absorbed in himself, setiap orang yang mana tadi? Setiap orang yang secara sempurna, secara sepenuhnya, ya, mempraktekkan cinta diri, ya, cinta diri akan mengesampingkan Allah dan akan berakhir ends up thinking more about self than God, dan akan berakhir ya itu tadi lebih
lebih ke apa namanya? Lebih memikirkan diri sendiri daripada Allah. Meskipun tampilannya rohani, pekerjaan-pekerjaannya rohani, tapi itu untuk menyenangkan egonya sendiri daripada menyenangkan Allah. Orang yang seperti itu mengesampingkan siapa Allah dan apa yang sedang Allah kerjakan. Dan Allah tidak senang untuk dikesampingkan atau diabaikan. Jelas teman-teman? Itu bahasa Inggrisnya dan terjemahnya seperti itu. Jadi sekali cinta diri itu masih ada, itu menghambat pekerjaan Allah. Dan justru Allah akhirnya dikesampingkan oleh orang-orang yang cinta diri. Sekarang saya mau nanya teman, apakah dalam pekerjaan Tuhan itu ada cinta diri? Ada banyak, banyak banget. Cinta diri mengesampingkan pertumbuhan orang lain. Cinta diri lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Cinta diri lebih memperlihatkan diri kita lebih daripada orang lain. Nah ini cinta diri. Itu lawannya Allah. Ternyata. Tepuk tangan semuanya. Mengerti kan? Pak, cinta diri sama dengan mengasihani diri. Sudah. Hampir ke situ. Hampir. Oh, mendekati ya. Menuju ke situ ya. Hampir menuju ke situ. Oh. Jadi ini perangkap dunia yang kemudian menjadikan kita musuh Allah. Kita seakan-akan tampilannya rohani ya, ikut sana sini, seminar sana sini, tapi begitu kita cinta dirinya kuat, itu udah beda banget dengan apa yang Allah inginkan. Karena orang yang cinta diri menolak Kristus. Jadi bekerjanya lewat dirinya sendiri dan pikir benar gitu. Itu tuh berakhir buntu itu. Binasa itu. Ya, teman-teman, Pak, berarti cinta diri berarti dirinya ditonjolkan gitu. iya, daripada Tuhan Yesus. Oh, Meskipun tampilannya rohani ya, tapi tetap itu iya. cinta diri. Ya. Berarti itu ada kesombongan juga di situ. Iya, tapi itu kan nggak langsung nggak terselubung apa maksudnya nggak jelas terselubung oleh cinta Iya, dirinya. Dan iya, iya. kemudian jadinya dia jadi seolah jadi korban atas segala sesuatu. Ya, jadi teman-teman mesti mengerti ini. Kenapa? Di akhir zaman ini akan terjadi banyak penyeleksian sebetulnya. Siapa yang benar-benar ikut Tuhan, diubahkan Tuhan dong harus. Tapi yang ikut Tuhan sebagai partisipan banyak. Mereka hanya mendengar, oh bagus pengajarannya, apa yang bisa aku ambil untung dari itu? Karena ada orang yang ambil untung dari pengajaran Tuhan. Orang yang tukang sihir, dia ingin dapat karunia Roh Kudus, aku beli deh karunia Roh Kudusnya. Nah itu teman-teman banyak yang begitu. Jelas ya? Yuk. Ada lagi pertanyaan? Koreksi diri, introspeksi diri ya Pak itu ya berarti Pak. Enggak juga. Introspeksi diri itu melihat diri sendiri dan akhirnya enggak kok gue bener. Enggak ada salahnya. Salah juga. Berarti pembenaran diri dong Pak itu ya. Iya. Oh iya iya. Iya. Introspeksi seolah baik tapi sebenarnya itu tujuannya untuk membenarkan diri sendiri. Berarti Mengafirmasi. koreksi bisa ya Pak ya kalau koreksi ya. Nah gini, akhirnya jadinya kan RT mengadakan mentoring. Siapa yang mau di-mentoring gitu ya. Mereka mendengar dari pengajarnya, mereka mendengar dari pembimbingnya, mereka mendengar kakak rohaninya. Mau diubahkan nggak? Mau. Nah itu udah mengarah kepada apa yang Allah inginkan gitu loh. Tapi kalau nggak mau di-mentorin, mentornya mentor sana, mentor sini gitu ya, mentornya ke sana ke sini, orangnya gitu ya. Orangnya senangnya apa aja yang pengen ditangkap tangkap, tapi kalau orangnya nggak terima. Ya itu sebetulnya apa yang mereka cari? Afirmasi diri kah? Atau dia punya dambaan dalam pelayanan seperti apa? Apa yang mereka cari yang pas baru mereka ingin masuk ke dalam. Jalan terbaik adalah ya sangkal diri bahwa kita masih butuh itu semua. Jalan terbaik adalah ikut Yesus dan sadari ada nggak yang ditanggalkan Roh Kudus. Kalau ada berarti bagus. Kalau ditanggalkan berarti ada yang dimasukin Roh Kudus juga dong. Apa? Karakter Kristusnya.
karakter Kristusnya lebih besar daripada cinta dirinya. Nah, itu lebih penting. Cinta diri ini munculnya dia punya kepentingan pribadi di atas segala sesuatu, meskipun itu pelayanan sekalipun. Mudah-mudahan banyak yang tertegur ya kalau saya ngomong gini, karena saya pun sedang masuk ke dalam semuanya itu. Cinta diri pelayanan, cinta diri dalam jabatan, cinta diri dalam pekerjaan, cinta diri dalam pergaulan, cinta diri dalam rumah tangga, cinta diri dalam hubungan suami istri. Perlu dibongkar habis. Ingat loh, dalam hubungan suami istri, keluarga, itu kita belajar siapa Kristus juga, bukan? Nah, kalau kita nggak pernah belajar kepada Kristus, jadi apa kita kelak? Arahnya kemana itu? Perubahan-perubahan apa? Yang kita pikir, kan saya sudah jadi orang yang pelayanan, cuma gitu aja, belum berubah. Belum. Mengerti teman-teman? Ini sampai di mana sih tadi bahasanya? Kok tiba-tiba ke situ ya bahasanya? Saya juga heran kenapa sampai ke situ bahas. Oke. Ya, oke. Karena bahasanya mempersembahkan tubuh ya. Tertegurkah teman-teman hari ini? Saya banyak tertegur loh. Ini banyak yang baru. Saya dapatkan baru hari ini juga. Iya Pak, emang untuk lebih berhati-hati karena memang yang Bapak bahas ini semua itu kelihatan gereja. Kalau kita Maksudnya, enggak, dalam diri kita enggak. iya, maksudnya itu berhati-hati juga. Maksudnya Iya, apa saya ada di bagian itu gitu. Karena itu kan cita diri terus memamerkan pelayanan, Betul? terus mengatasnamakan Tuhan itu bagaimana Pak? Salah atau tidak itu? Iya. Contohnya saya lah. Contohnya saya. Saya datang diundang sama seseorang untuk datang ke rumah. Pak, rumah datang ya gitu ya. Dan ketika di rumah itu datang, ya saya kemudian kecewa. Kecewanya kenapa? Tidak mengambil slot sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan. Ada yang memberitakan firman Tuhan. Kan saya pemberita firman Tuhan, kenapa bukan saya? Nah, cinta diri nih. Kenapa bukan saya? Kak saya. Kita ini adalah orang-orang yang sedang bertumbuh, yang jalan bareng dengan Tuhan. Semuanya tanpa kata kecuali. Sama saya juga ya. Dan ketika kita jalan dengan Tuhan, kita diberitahukan oleh Tuhan tentang sesuatu yang kemudian eh, membuat kita jadi tertegur dan kita berubah, kita beroleh hidupnya Tuhan. Tapi kalau kita anggap diri kita benar dan nggak peduli apa yang Tuhan benar bilang itu benar apa enggak, kita tetap berdiri seperti apa yang kita inginkan hari ini, berarti tanpa sadar kita mengesampingkan Tuhan dan kita tidak sedang jalan bareng dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita ternyata bukan cinta Tuhan, cinta diri. Dipangkasin. Cinta diri itu halangannya pekerjaan Allah. Ya. Cinta diri ini yang dimunculkan oleh ya pada awalnya ya itu berupa kesombongan sebetulnya. Jadi itu mengarahnya pada kesombongan. Kalau kita dibilang sombong kan kita apa namanya nggak terima ya. Tapi itu faktanya. Saya baru kemarin tuh ditugasin, diundang ke rumah seseorang. Saya pikir mau khotbah gitu ya. Saya udah siapin. Ternyata apa? Yang bagian seseorang, bagian firman Tuhan. Bahkan itu sebenarnya pengucapan syukur aja sebetulnya. Pulang-pulang, saya kecewa. Saya bilang ke istri saya kecewa, saya nggak disuruh saksian, nggak disuruh khotbah, nggak disuruh bagian firman Tuhan. Artinya saya sedang mencari apa? Afirmasi diri, cinta diri, dan penerimaan dari orang lain. Itu loh teman-teman. Saya aja masuk ke area itu, tapi Tuhan tegur saya. Tuh, berarti kamu tuh masih pengen diakui dong sebagai hamba Tuhan. Nah kita gimana? Nah saya sih nggak negur Bapak Ibu teman-teman lah ya, teman-teman semua ngerti lah ya. Sedang di area mana sekarang? Yuk tobat bareng-bareng gitu. Ya masih ada lah, kan saya masih belajar kan. Masih belajar. iya Pak. Iya, masih belajar juga saya. Jadi hamba Tuhan pun adalah hambanya Tuhan. Artinya apa? Dia masih punya cooknya sendiri nggak? Bebannya sendiri ada. Nah,
Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita jalan bareng agar dia tahu kok yang sering dipasang itu dari Tuhan, bukan dari diri saya sendiri pribadi. Kepentingan diri saya apa? Keluarga, pribadi. Nah, itu kesampingkan dulu. Tuhan sedang naruh kuk. Ini loh arahnya. Gitu. Kan kita udah mempersembahkan tubuh di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah, bukan? Kejar yang itunya. Apa yang sedang Tuhan taruh di hati kita. Sehingga kita nggak mencari-cari kebutuhan kita tentang apapun itu. Meskipun entah soal promosi, jabatan, karir, masa depan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Hari-hari ini kan orang seringkali cenderung ingin cari apa masa depan yang pasti atau kebutuhan anak-anaknya yang cepat bertobat misalnya begitu. Tapi sebetulnya itu bukan esensinya. Esensinya adalah terima nggak pekerjaan Allah lewat diri Yesus. Itu esensinya. Nah kalau kita abaikan itu, kita lagi cinta diri. Ah, top lah dah hari ini. Pertobatannya terjadi. Jelas ya teman-teman. Puji Tuhan loh kita ditegur hari-hari. Pak, Ya, itu yang akseptasi bukan ya, Pak? ya penerimaan bahwa kita Oh, diterima oleh Allah betul. Nah, tapi kita sendiri kalau kita diterima dalam diri kita kemudian gimana kepada orang lain? Nerima juga oh, enggak? Nah, gitu. oh, iya, 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 Pak. Kok maksudnya akseptasi yang di sini yang kita Imamat Rajani itu, maksudnya kitanya maunya diterima dengan keadaan gitu Nah, ya, yang jika begitu diri kita cinta ini. diri. Jadi Oh cinta iya diri iya. itu Oke, bukan jadi akseptasi yang menurut Louis RTM ya. iya. Oh, jangan seperti itu juga. Maksudnya akseptasinya kita kepada Tuhan kan? Betul. Oh iya iya, oke Pak. Dan dampaknya setelah kita mengerti kita diterima oleh Allah kita pun gampang menerima orang lain. Oh iya, oke Pak. Iya, terima Oke, kasih Pak. terima kasih juga Bu Marta. Itu berarti Pak minta dihargai Pak ya? Iya. Jangan sombong. Ya, kan kita kadang-kadang ingin minta dihargai ya. Contoh saya pengakuan dosa aja deh. Biar aman. Kan teman-teman kalau ngakuin dosa kan nanti takutnya dimarahin. Takutnya diliatin lemah gitu ya. Saya sih nggak keberatan diliatin lemah. Gini, saya dulu pemuridan FFG ya tahun kemarin. Rekamannya akan dipublish 2 minggu, seminggu lagi atau selesai aja. Habis hukuman. Kenapa nggak datang langsung gitu kan gitu ya. Berpikir seperti gitu sebenarnya apa? Itu bukan suatu hal untuk mendidik loh, tapi ego gitu. Saya pengennya semuanya hadir gitu. Untuk apa? Kalau di foto banyak. Ini buktinya pemudaannya rame. Itu kan terselubung bukan? Nah, saya mulai mulai bilang teman-teman sadar nggak, mengerti nggak? Seberapa pun yang hadir kita akan mulai tepat waktu. Nah, yang tepat waktu tadi datang-datang tuh mengerti apa yang saya bilangnya Bu Yunike, Bu Levina, Olin, kemudian siapa lagi tadi yang pertama datang. Nah, saya mulai tepat waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah datang tepat waktu. Saya menghargainya. Kenapa? Ya, saya menghargai betul di tengah-tengah kesibukan kita semua sebagai seseorang yang lagi weekend dan sudah berumah tangga. Itu sangat sulit bagi waktu seperti begini. Dan saya nggak keberatan loh teman-teman off cam, nggak keberatan. Kalau orang-orang bilang kok off cam semua, biarin. Kenapa? Mungkin lagi kesibukan, mungkin lagi rebahan, mungkin lagi enak badan. Ya kan saya bisa terima semuanya. Dan teman-teman lihat kalau saya kemudian beres pembudidan, saya langsung kirim hasil rekamannya di grup. Nggak dibatasi lagi. Silakan dinikmati. Terus itu untuk semua kalangan, untuk semua orang juga. Makanya kalau ada konten yang rada sensitif, saya langsung post dulu. Untuk apa? Agar semua bisa mendapatkan Tuhan dalam FFG ini, teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Tapi tentu saja, of course, orang yang datang langsung akan menerima penuh. Yang postnya dapat semua. Tapi kalau yang nggak datang, yang bagian postnya mereka nggak dapat. Ya salah sendiri juga ya. Gitu loh. Tapi saya pun mengerti lah ya teman-teman. Saya mengerti betul bagaimana teman-teman punya kesibukan dan kalau masih berdoa tuh puji Tuhan ya di kubu doa silahkan ya, teman-teman. Dan saya sudah bilang ke tim pusat eh, FFG ini sering ngadain tiap hari doa. Meskipun itu hari libur, hari gimana tetap berdoa.
Jadi saya persilakan link yang kita adakan ini untuk berdoa, untuk fellowship, silakan. Saya nggak atur, saya nggak matiin, saya nggak batasi. Itu untuk kepentingan siapa? Tuhan juga. Oke, jelas ya. Jadi saya mohon pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Ya, link ini silahkan dipakai untuk berdoa dan memuliakan. Terima kasih yang sudah berdoa bagi kemuliaan Tuhan. Oke, sampai di akhir acara karena saya mesti menjemput istri saya pulang dari luar kota. Dia pulang dari luar kota. Saya mesti jemput. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan nanti hubungi ya. Pertanyaannya ada di WhatsApp. Atau Bu Enda mau bertanya boleh satu orang? Iya, boleh Pak. Boleh, silakan. Ya. Makasih Pak Doni. Terima kasih juga Bu Enda sudah datang. Jadi malu dan sudah diingatkan. Masa malu-malu Bu? Sama-sama. Terus maju dalam Tuhan. Saya syukur Pak, saya mau tanya. Ya. Memang tadi sudah bicarakan tentang hal tentang cinta diri ya Pak Doni. Yep. Saya langsung dikasih ingat tentang ayat yang saya dapat di tahun kemarin itu bulan Agustus. Saya langsung buka buku, saya catat yang saya dapat. Itu saya tidur Pak, saya mimpi tentang ayat itu, saya dikasih ayat itu. Okay. Karena memang saya cinta diri. Wow. Benar sekali, sangat benar. Saya selama 3 bulan saya itu dari bulan apa ya, dari Mei ya kalau tidak salah, saya sudah kayak yang saya pernah tanya itu tentang doa yang kejadian saudara, lalu saya langsung stop doa tuh Pak Doni. Nah itu sampai saya tidak tahu kenapa ya Pak Doni, tapi saya akan kayak menjauh gitu, menjauh dari Tuhan. Dan itu bukan saya akan, tapi itu nyata ya, saya buat seperti itu Pak Doni. Biasanya saya bangun harus 1, 2, harus ini saya selalu lakukan ya. Maksudnya saya merasa roh saya itu menyala-nyala, tapi kejadian yang saya cerita itu Pak Doni sampaikan harus tetap doa. Saya doa jadi lagi Pak, makanya saya kayak takut. Saya takut, lalu saya stop Pak. Saya dapat di mimpi itu. Saya stop itu 3 bulan. Saya tidak lakukan doa pagi, tidak lakukan biasa malam saya bisa saya teduh. Ya pokoknya diberi waktu lah, kayak dikasih roh dulu, saya dikasih untuk saya harus doa, saya doa Pak. Itu tidak mandang siang atau malam. Baik di kantor juga saya tetap lakukan itu saat teduh sendiri. Tapi karena kejadian itu saya tidak langsung lakukan. Saya dapat dalam mimpi saya itu bahwa kamu tahu, kamu telah menyia-nyiakan saya meskipun kamu mengenal saya. Saya dikasih bilang seperti itu Pak Dodi, dalam tidur saya langsung, kamu tahu, langsung dibilang ini, baca Roma 1 ayat 21. Kamu mengenal aku. Suaranya langsung bilang gitu. Kamu mengenal aku. Tapi kamu tidak seperti mengenal. Sia-sia semua yang kamu lakukan. Saya kaget Pak, saya kaget. Saya bangun jam 3 subuh. Saya cari Alkitab. Saya bangun pertama yang saya lakukan adalah saya cari Alkitab. Yang saya pertama bangun. Saya cari Alkitab, saya buka di Roma 21, Roma 1 ayat 21. Langsung pas Pak Doni, saya seperti orang yang kalau orang lihat saya seperti orang kerasukan gitu. Tersadar. Sangat-sangat tersadar, itu disadari oleh Tuhan, itu sadar bahwa kamu mengenal aku, kamu mengenal Allah. Langsung bilang ayat 21 itu bilang, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia.
Saya langsung kasih, saya nangis. Saya minta Tuhan, lalu saya harus bagaimana? Saya tanya gitu. Sebenarnya Tuhan ini mau apa dengan saya? Nah, saya takut Tuhan, ya, seperti saya bilang Pak, cerita yang kejadian itu. Saya takutinya itu Pak, saya takutinya itu Pak. Saya langsung bilang gitu. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta ampun, saya minta maaf, saya minta ampun dari Tuhan. Ini yang yang kau kasih buat saya. Saya mau bertobat, saya bilang kembali, saya mau bertobat. Saya langsung jawab seperti itu, saya mau bertobat. Langsung saya catat apa yang saya dapat hari itu juga. Bahwa kamu sementara dalam kegelapan. Langsung dikasih bilang, kamu itu sementara dalam kegelapan. Itu kamu kembali kepadaku, langsung saya teringat. Yang pernah Pak Doni ajarkan itu. Jika kita sudah dapat hal baru tentang Roh Kudus, tentang Bapa, kalau kita jauh, nanti kita carinya susah lagi, belajar lagi. Ya. Itu langsung saya rasanya, waduh, sampai saya masuk kepala saya minta maaf kepada Tuhan, itu luar biasa. Berarti saya yang termasuk orang yang paling bodoh. Saya langsung bilang gitu buat Tuhan, saya orang yang paling bodoh. Karena saya sudah menyanyiakan apa yang Tuhan bilang. Yang saya sudah ikuti, tapi saya kembali tidak taat. Saya tidak taat. Saya lawan setiap disuruh doa, saya tidak doa. Saya sibuk. Kemudian kemarin ada ajarkan tentang kalau ya ritual-ritual ya, kita kan Protestan ya. Nah, itu saya sibuk. Akhirnya saya dapatnya, karena dapat itu, saya keputusan saya mundur dari menjadi jemaat. Aduh, supaya saya mau belajar dulu. Kembali lagi nih, saya seperti orang kembali mulai TK lagi nih. Saya rasanya gitu Pak, saya kayak sebentar kembali lagi kayak Papa saya tanya begitu. Apakah saya kembali lagi seperti anak TK? Belajar lagi. Kayak rasa menyesal. Gitu. Kayak iya Pak Doni, kayak saya rasa saya sudah dapatnya begitu banyak. Ya. Tapi saya rasa tersentuh, oh ya memang. Kalau cinta diri ini seperti ini nih. Maksud saya tertegun tadi Pak Doni langsung bilang tentang cinta diri. Maksud saya buka kembali di buku saya ini. Oh iya, Ada ya. ini yang diingatkan. Ya, terima kasih Pak Doni, memang. Terima kasih Bu Enda. Saya boleh malu-malu untuk menyampaikan. Ini satu kebangunan besar buat kita semua Bu Enda. Dan Iya, juga saya pribadi, saya pun merasa diafirmasi. Oh iya benar juga ya. Semua ngalamin pada akhirnya. Terima kasih Bu Enda. Tepuk tangan dulu Bu Enda. Terima kasih Pak Doni. So, teman-teman bisa melihat ya, apa yang terjadi ketika Tuhan mempunyai satu batasan. Kasihnya nggak terbatas betul, tapi ingat pendidikannya ya untuk kita kemudian semakin jauh tentu dia akan larang kita lebih jauh. Kenapa? Karena kita ini adalah kekasih hatinya. Dan kalau kemudian udah mengarahnya udah semakin jauh, ya terpaksa dijewer, balikin lagi. Dan kita mengerti Tuhan tuh tega juga kepada kita. Karena kenapa? Karena kita adalah bagian dari hatinya. So, kita pun mesti tega kepada daging kita untuk tidak lagi ya memanipulasi ini boleh, ini masih oke, ini masih 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 baik kok. Enggak. Kita mesti tega untuk menyalipkan terus-menerus keinginan kita. Daging kita tuh udah mati loh sebetulnya. Tapi keinginan kita itu landasannya untuk membangkitkan kembali daging kita yang udah terselipkan itu. Seakan-akan kita masih berhak dan masih boleh. Padahal sebetulnya kita tuh udah milik Tuhan sepenuhnya. So, terima kasih Bu Enda sudah memberikan pada kita pengajaran yang sangat berharga. Bagaimana kita ngalami semuanya ini berdasarkan apa? Berdasarkan karena Tuhan itu memang benar-benar mengasihi kita dan peduli sama kita. Keren ya hari ini. Banyak pertobatan terjadi. Oke teman-teman, saya akan tutup sore hari ini. Saya akan segera menjemput istri saya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memandang Engkau terus-menerus. Kami boleh menghadap
tahta hadirat-Mu dan kami boleh berkasih kasihan dengan Engkau dan Engkau mencurahkan segala kasih-Mu, pengampunan-Mu. Engkau tudungi kami, Engkau lindungi kami dari yang jahat, Engkau jamah kami, Engkau lawat kami, Engkau peluk kami Tuhan. Seperti apa yang digambarkan dengan jelas dalam WhatsApp grup video yang ketika Engkau cari domba itu hendak dimakan, domba itu penuh dengan cucuran lumpur, penuh dengan belepotan kubangan. Engkau cari terus Tuhan, tidak pernah lelah. Sekarang ini kami Kau dapatkan kembali. Segala macam apapun yang menjadi halangan kami dengan Engkau, persahabatan kami dengan Engkau, berkasih-kasihannya kami dengan Engkau Tuhan. Kami relakan semuanya ini Kau ambil Roh Kudus. Kau ambil semua halangan-halangan ini. Cinta diri kami ini, kesombongan diri kami ini, bahkan rendah diri kami ini, silakan Kau ambil. Ambil semuanya. Tanpa tersisa satu pun saja. Hingga ketika Kau ambil Roh Kudus, kami juga tahu Engkau mentransfer seluruh pikiran yang baru, hidup yang baru dari Kristus. Sekarang berlakulah semua pada diri kami, apa yang diambil Engkau ganti dengan apa yang baru dari Tuhan. Urapan-Mu mengerjakan dalam diri kami Roh Kudus. Hingga kami punya kasih yang besar. Seperti halnya kami dikasih oleh Allah. Kami diterima oleh Allah. Kami pun mengasihi dengan kasih yang besar pada sesama kami. Dan karena kami diterima oleh Allah, kami pun menerima mereka untuk mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Makasih Bapak Surgawi, berkati melimpah semua anak-anak-Mu di tempat ini dengan setiap kasih-Mu, pengampunan-Mu lewat diri Kristus dan setiap kesempurnaan yang Kau nyatakan. Sempurnalah kasih-Mu nutupi segala ketakutan kami pada hari ini. Terima kasih pertobatan yang Kau nyatakan. Dan terima kasih pengajaran yang Kau nyatakan lewat diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk kita foto lagi bersama-sama sekali lagi. Amin, amin. Saya sangat bersuka cita sekali dengan setiap hal yang indah dan baru dalam FG ini. Makasih ya sudah berbagi dengan saya. Dengan kami semua di sini, cinta dirinya semakin lenyap. Ya, oke, mari kita buka videonya dan kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Marta, Bu Mundi, Bu Monica, Bu Dina, Bu Helvi, Bu Levina, Ibu Terima Enda, Bu kasih. Emi, Bu Yunike, Ibu Ari, Bu Made, Olin, Ibu Yohana. Terima kasih semuanya. Kasih Pak Berkati. Doni. Selamat beraktivitas. Selamat long weekend. Terima kasih. Selamat long weekend. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Cai. Libur panjang. Tuhan berkati. Tuhan berkati kita. Kita berkati.